Ustaz? Tema kita hari ini tentang hati. Tentang hati ya. Baik, sahabat Wijaya, selamat mendengarkan ya. Yang mau bertanya nanti bisa telepon atau bisa kirim pertanyaan Anda lewat SMS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku pendengar Qur'an subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Maka kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar Qur'an subuh Radio Wijaya rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji tentang hati, tentang sesuatu yang ada dalam diri kita semua. Rasulullah sampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap manusia, setiap insan itu ada segumpal daging. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Maka dari itu kita harus betul-betul memperhatikan perkara ini. Jika seandainya kita tidak mampu menjaga segumpal daging yang ada dalam hati kita itu, boleh jadi kita akan mengalami apa yang disebut dengan sakitnya hati atau hati yang sakit. Saudara-saudariku pendengar rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati manusia itu dalam 3 kelompok atau 3 klasifikasi. Yang pertama beliau katakan ada hati yang sehat, yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang sakit. Beliau menjelaskan yang pertama hati yang sehat, yaitu hati yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Rabb-nya, mencintai Tuhannya, taat kepadanya. Kemudian dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sering juga dikatakan hati yang sehat ini adalah hati yang selamat, hati yang terdapat kehidupan di dalamnya. Dia takut dengan kemaksiatan sehingga dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga seluruh amal perbuatannya jangan sampai melakukan dosa atau maksiat. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, yaitu hati yang mati, yakni hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Dalam arti hati ini gersang dari ketaatan kepada Rabb-nya, bahkan dia tidak mengenal Tuhannya. Dia senantiasa menuruti hawa nafsunya. Inilah hati yang mati. Kemudian yang ketiga, yakni hati yang sakit. Kata beliau rahimahullah, inilah hati yang paling banyak dimiliki manusia, yakni hati yang sakit, yaitu hati yang kadang-kadang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, kadang-kadang keburukan, tergantung mana yang dominan, yang menguasai dirinya. Dan inilah yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Kadang seseorang itu senang dengan ketaatan ketika berada dalam lingkungan yang orang-orang solih, senang membaca Quran, senang ke masjid, senang berzikir. Tapi ketika berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan, maka dia pun mengikutinya.
Kadang hatinya ikhlas dengan seluruh amal-amal solihnya, amal baiknya. Kadang juga riya, pamer dan ujub. Nah, inilah hati yang sakit. Saudara-saudariku, pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah, kita akan membahas pada bagian yang ketiga, hati yang sakit. Karena ini sebagian besar umat ini berada dalam kondisi hati yang sakit. Sebagian besar, umumnya seperti itu. Ketika dia berkumpul bersama, berada dalam komunitas orang-orang yang baik, maka dia senang melakukan kebaikan. Tapi ketika dia bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, dia juga berbuat keburukan. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, beda dengan penyakit jasad, penyakit hati ini tidak mudah untuk diketahui. Kalau penyakit jasad, penyakit badan kita gampang sekali kita tahu. Bahkan kita merasakannya. Sakit kepala, sakit gigi, pening, lehernya berat, kakinya pincang, itu mudah sekali. Kita merasakannya, kita melihatnya, orang juga bisa menyaksikan dengan jelas. Oh, si fulan lagi sakit. Itu kalau sakit jasad. Tetapi sakit hati, seseorang itu sulit untuk mengetahui bahwa dalam dirinya ada penyakit hati. Sehingga kata para ulama menjelaskan untuk mendeteksi bahwa seseorang itu menderita penyakit hati atau tidak, maka dia membutuhkan seorang murabi, seorang ustadz, seorang guru yang dia minta nasihat kepada ustadznya, kepada gurunya yang sering mendampingi dalam kehidupan kesehariannya. Nanti dia akan menjelaskan seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai, seorang dai, seorang murabi yang cerdas, yang jujur mengatakan tentang sahabatnya, tentang saudaranya. Kalaupun misalnya kita tidak punya ustadz yang dekat dengan kita, orang yang terdekat dalam persahabatan pergaulan kita, misalnya teman sekantor, teman kerja, misalnya teman berdagang, dia yang senantiasa bersama kita, atau kita pernah safar, melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, paling tidak 3 hari 3 malam, maka akan tampak sebenarnya siapa kita sesungguhnya. Maka orang yang seperti itu bisa kita tanyakan, sahabatku, kalau menurut pandanganmu sebenarnya aku ini gimana? Ada nggak kira-kira penyakit di hatiku ini? Nah, insya Allah kalau dia jujur, maka dia akan menjelaskan kepada kita siapa kita, lalu apa yang ada dalam hati kita, penyakit hati kita. Karena biasanya orang lainlah yang mengetahui bahwa kita berpenyakit hati. Pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah. Nah, jadi itu, untuk mendeteksinya kita butuh orang lain kalau itu menyangkut dengan penyakit hati. Tapi kalau penyakit badan kita sendiri bisa merasakannya, bahkan bisa melihatnya langsung. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara penyakit jasad dengan penyakit hati. Yang pertama, ketika seseorang menderita penyakit badan atau sakit jasad, maka kalau dia bersabar, dia ikhlas, dia ridho dengan ketetapan Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan, penghapusan, pengguguran dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya mengalami demam, sakit, apapun bentuk sakit jasadnya, lalu kita sabar, ridho dan ikhlas dengan ketetapan Allah itu, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Atau Allah akan meninggikan derajat kita. Ketika kita tidak mampu mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan amal-amal solih kita, dengan amal ibadah kita, maka Allah beri kita sakit. Dan kalau kita mampu bersabar, ikhlas dan ridho dengan ujian sakit itu, maka level kita, derajat kita, tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat ke level yang lebih tinggi. Itu kalau penyakit jasad, penyakit jasmani, penyakit badan. Ketika seseorang sabar, ikhlas dan ridho, maka Allah akan hapuskan dosanya atau Allah tinggikan derajatnya. Nah, beda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati, kita sabar, kita diam aja, kita tidak melakukan terapi, kita tidak melakukan sesuatu untuk menghilangkannya, tentu kita tidak akan mendapatkan ampunan. Malah bertambah-tambah dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan pertama antara penyakit jasad, jasmani dengan penyakit hati. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Kalau penyakit jasad itu tidak diobati seandainya, karena tidak semua orang ketika dia mendapatkan penyakit ada yang langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca misalnya sejarah Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau ditimpakan ujian berupa sakit, beliau tidak sedikit pun minta kesembuhan kepada Allah, dan beliau juga tidak melakukan pengobatan terhadap penyakitnya. Nah, ini luar biasa. Dan masih banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, juga begitu. Dan kenyataannya memang ada. Ada ketika kita sakit, misalnya sakit flu, pilek, demam, kita diam saja, kita nggak berobat, kemudian Allah berkehendak menyembuhkannya. Itu kehendak Allah. Allah berkehendak menyembuhkannya, kita bisa sembuh. Nah, itu kalau penyakit jasad, penyakit jasmani, penyakit badan, Allah bisa menyembuhkannya tanpa kita melakukan pengobatan. Nah, bedanya dengan penyakit hati, kalau seseorang tidak berusaha untuk mengobatinya, melakukan terapi untuk menghilangkannya atau menyembuhkannya, maka sudah pasti tidak mungkin sembuh. Bahkan penyakit hatinya itu semakin bertambah-tambah, semakin bertimpah-timpah, semakin berganda. Ini bedanya antara penyakit jasad dengan penyakit hati. Pada bagian yang kedua, penyakit hati tanpa berobat, seandainya pun dia nggak mau berobat, tanpa melakukan sesuatu untuk mengobati penyakit badannya, boleh jadi Allah sembuhkan. Ya, kita lah sering yang merasakan flu misalnya, kita cukup tidur aja, istirahat, atau kita diam aja nggak kerja, maka Allah menyembuhkan penyakit itu. Tapi kalau penyakit hati kita diamkan tanpa ada terapi, tanpa ada pengobatan, jelas tidak mungkin kita akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit hati itu. Kemudian saudara-saudariku pendengar kelas subuh Radio Jaya rahimakumullah, yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perbedaan penyakit jasad dan penyakit hati. Perbedaan antara jasad yang sakit dengan hati yang sakit. Bahwa sesungguhnya menurut beliau, kalau jasad yang sakit itu menyebabkan makanan itu menjadi nggak enak. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakannya. Waktu kita demam panas, ataupun kena malaria, atau penyakit lainnya, maka seluruh makanan minuman yang biasanya lezat di mulut kita, di lidah kita menjadi nggak enak, nggak nikmat sama sekali. Itu kalau kita menderita yang namanya jasad yang sakit, badan yang sakit, jasmani yang sakit. Sebaliknya, ketika seseorang mempunyai penyakit hati, maka makanan, minuman, apapun itu tidak akan terkurangi kenikmatannya. Tetap biasa-biasa saja, tetap lezat. Jadi orang yang mempunyai penyakit hati, apapun bentuk penyakit hatinya bermacam-macam itu, dia tetap menikmati lezatnya makanan. Lalu apa yang tidak dapat dinikmatinya? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang yang berpenyakit hati itu tidak bisa menikmati nikmatnya atau lezatnya beribadah. Nah ini, jadi seluruh ibadah amal-amalnya terasa hambar, hilang kelezatan beribadah, sehingga ketika dia sholat dia pengen cepat-cepat selesai. Ketika habis sholat itu juga pengen buru-buru bangkit pergi. Dia tidak nyaman dengan zikir. Dia tidak bisa menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan yang ketiga. Artinya ketika jasad yang sakit, maka makanan minuman terasa tidak nikmat, enggak lezat, karena pengaruh badan yang sakit. Tapi kalau pengaruh hati yang sakit, dia tidak mampu menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Rasulullah, zaqata mal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Telah merasakan lezatnya orang-orang beriman. Jadi kalau orang beriman hatinya sehat, maka dia akan merasakan lezat dan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita seandainya hari ini kita merasa ibadah kita kok berat, kok hambar, kok ibadah kita, sholat yang kita tegakkan, puasa yang kita jalankan, sedekah yang kita tunaikan, kok ternyata tidak berimbas kepada kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan saya ini punya banyak penyakit hati. Ada penyakit hati sombong, ria, ujub, takabur, hasad, iri, dengki, emosional, suuzon, kemudian enggak terima dengan ketetapan Allah. Ada.
mulutnya memang nggak bicara, tapi hatinya ngedumel. Ya, jadi ketika kita telah berusaha untuk mengevaluasi diri kita, terutama hati kita, kalau kita nggak mampu menemukan penyakit hati kita itu, maka bertanyalah kepada teman dekat kita. Kita minta jawaban yang sejujur-jujurnya. Tolong kau jelaskan bagaimana pandanganmu kawan terhadap aku, terhadap seluruh amal soleh, amal perbuatanku. Aku khawatir aku tidak mengetahui bahwa sesungguhnya aku punya penyakit hati. Saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penanganannya? Setelah tahu bahwa hati itu sakit, maka perlu ditangani tadi. Beda dengan kalau jasad yang sakit. Seandainya nggak diobati pun ada orang yang sembuh dengan sendirinya. Maka berobat itu hukumnya tidak wajib. Walaupun ada yang mengatakan sebagian wajib. Ada yang mengatakan sunnah, tapi ada yang mengatakan mubah. Ada yang mengatakan mubah. Kenapa? Karena banyak di antara para ulama dan ada nabi juga yang dia tidak mengobati penyakitnya. Karena ketika itu juga jelaskan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang dari kaum Ansor yang menderita penyakit ayan menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata orang Ansor, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit ayanku ini. Ternyata Rasulullah SAW memberikan tawaran, memberikan pilihan. Wahai sahabat, jika aku berdoa kepada Allah untuk kesembuhan penyakit ayanmu, maka insya Allah Allah sembuhkan. Tetapi aku memberi pilihan, apakah engkau pengen dalam keadaan sakit seperti itu, tetapi mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau bersabar? Karena tidak ada amalan sesuatu yang pahalanya luar biasa kecuali sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrihim bighairi hisab, kata Allah dalam Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya pahala kesabaranlah yang diberikan oleh Allah tanpa batas. Maka sahabat Ansor ini diberikan pilihan oleh Rasulullah, apakah engkau mau bersabar dengan penyakit ayanmu dan engkau mendapatkan surganya Allah, atau aku akan mendoakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Jadi tidak langsung Rasulullah mengiyakan permintaannya, minta kepada Allah untuk menyembuhkan sahabat Ansor yang minta disembuhkan ini. Rasulullah menawarkan, kamu pilih tetap dalam keadaan sakit ayan dan kamu bersabar lalu mendapatkan surganya Allah, atau kamu minta kesembuhan. Nah, luar biasanya sahabat Ansor, kalau begitu ya Rasulullah, aku minta yang pertama aja. Aku minta tetap sakit dan aku bersabar, dan insya Allah sesuai dengan apa yang kau ucapkan, aku mendapatkan surganya Allah. Ini luar biasa ya. Kalau kita mungkin ya pikir-pikir dulu lah, pengen sembuh aja ya Rasulullah ya. Saudara-saudariku rahimakumullah. Lalu penanganannya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan penanganan pertama, penyakit hati itu mirip seperti penanganan penyakit jasad. Ketika kita sakit datang kepada seorang dokter, maka biasanya yang pertama dilakukan dokter bertanya, gimana Pak, apa yang Bapak rasakan? Dok, saya ini nggak enak badan. Leher saya rasanya berat betul, susah untuk digerakkan. Gimana nih dok? Maka seorang dokter biasanya kalau menangani penyakit badan, penyakit jasad, dia akan katakan, istirahat Pak, Bapak terlalu lelah, lelah pikiran, lelah tenaga, lelah badan, istirahat. Nah, begitu pula dengan penanganan penyakit hati, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, istirahatkan hati. Masya Allah, ya, istirahatkan hati. Bagaimana mengistirahatkan hati? Bagaimana caranya? Kalau istirahat badan, kita bed rest di tempat tidur, kita tidur-tiduran di kamar sambil mendengarkan alunan Al-Quran barangkali, atau kita ke tempat hiburan yang santai mendengarkan gemericik air di pegunungan atau air terjun, itu istirahat badan. Tapi kalau istirahat hati bagaimana caranya? Beliau rahimahullah menjelaskan, istirahat hati itu yakni mendatangi majelis ilmu, duduk di dalam kajian-kajian ilmu agama, mendengarkan tausiah, nasihat, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan zikrullah. Ini yang pertama, istirahatnya hati, kata beliau, untuk menyembuhkan penyakit hati. Yang pertama dengan beristirahat yaitu mendatangi majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah saat ini, di negeri ini, dimanapun kita berada, alangkah banyak kajian-kajian ilmu. Disitulah kita duduk, mendengarkan kajian ilmu untuk mengistirahatkan hati kita. Karena hati kita, kata Imam Qayyim Al-Jauziyah itu, senantiasa senang dengan dunia ini. Nggak usah dipaksa, nggak usah diajarkan, nggak usah diperintahkan. Dia selalu silau dengan dunia ini. Selalu ingin meraih dunia ini sehingga dia lelah.
sehingga hatinya menjadi sakit. Maka yang pertama kata beliau, datanglah ke majlis ilmu, duduklah di sana. Dari sana engkau akan mendapatkan ilmu tentang mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang haram, mana yang halal, mana yang subhat, mana yang makruh. Di sana engkau akan mendengarkan bacaan Al-Quran, di sana engkau akan mendengarkan zikrullah, di sana engkau akan berkumpul dengan orang-orang solih. Ini yang pertama. Penanganan hati yang sakit yang pertama adalah duduk di majlis ilmu. Maka akan mendapatkan banyak hal di sana. Ketika orang sedang berada di majlis ilmu, maka tentu tidak akan muncul di dalam hatinya untuk berbuat kemaksiatan. Yang kedua, kata Imam Al-Jauzi, sama seperti ketika berobat ke dokter, yaitu hindari pantangannya. Apa itu? Untuk mengobati penyakit hati, tinggalkan dosa dan kemaksiatan. Bergegas, tinggalkan semuanya. Dosa, maksiat, yang makruh, yang mungkar, tinggalkan sejauh-jauhnya. Yang ketiga, kalau kita lihat berobat ke dokter, penyakit jasad adalah dokter pasti akan memberikan obat untuk mengebom dalam tanda petik penyakit itu. Maka dalam mengobati penyakit hati juga sama, yakni melakukan taubatan nasuha. Ini penyakit hati dibom dengan taubatan nasuha, dengan benar-benar menyesal, berhenti dari seluruh kemaksiatan itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang dosa itu dosa-dosa yang besar, maka diawali dengan sunnah mandi taubat, lalu kemudian tegakkan sholat sunnah taubat 2 rakaat, lalu betul-betul berhenti, menyesal, berjanji kepada Allah tidak mengulangi kemaksiatan, tidak akan mengulangi lagi sesuatu yang ada dalam hati kita yang namanya penyakit hati tadi. Demikian saudara-saudariku rahimakumullah, kajian kita pada hari ini, pada pagi hari ini tentang hati. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan ya tema kita pagi hari ini mengenai penyakit hati. Jadi untuk yang ingin bertanya silahkan bisa langsung telepon di 21873 ya, atau bisa kirim pertanyaan Anda lewat SMS pagi hari ini. Untuk sahabat Wijaya semuanya yang lagi mendengarkan kuliah subuh pagi ini ya. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, ada yang sudah bertanya lewat SMS pagi hari ini. Sambil menunggu yang mau bertanya lewat telepon silahkan ya. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hamba Allah ya yang ada di Kota Bumi ingin bertanya, Ustadz, apa yang kita amalkan, apakah ada bacaan atau surat ayat Al-Quran khusus untuk menghilangkan rasa sakit hati ya karena seseorang? Terima kasih. Ini sakit hati bukan penyakit dalam medis ya Ustadz ya, tapi sakit hati mungkin hati karena perlakuan seseorang ya. Iya, sakit ya, hati dimaksudnya seperti itu. Ya. Baik, saudaraku penanya, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan dari seseorang, lalu membuat kita tersinggung dalam tanda petik sakit hati, lalu gimana? Ya. Yang pertama, jelas orang yang sudah berusaha untuk menyehatkan hati diri sendiri, dia akan memaafkan kesalahan orang itu. Dia akan maafkan kesalahannya. Setiap keburukan yang dilakukan orang lain kepada kita, lalu kita memaafkannya, mengikhlaskannya, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik, memaafkannya. Dicaci, dicela, dimaki, lewatkan saja. Toh seluruh apa yang dia ucapkan kepada kita, yang kita tuduhkan kepada kita, kalau memang tidak ada, maka itu bagian dari menghapus dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan pahala kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan perkataan orang, ucapan orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kalaupun kita mau menjawab, kata para ulama, nggak usah berapi-api, nggak usah berbuih-buih, nggak usah berlama-lama. Dituduhkan kita melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, jawabannya saya nggak melakukannya. Cukup dengan itu, nggak usah berbantahan lama sehingga hati itu makin keras, makin kaku. Maka yang pertama, maafkan kesalahannya, jangan pernah mendendamnya. Karena apa? Kalau kita mendendamnya, maka sesungguhnya kehidupan kita semakin berat. Ini memang sesuatu yang harus kita usahakan.
kata para ulama, paksa jiwa kita, paksa diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dendam, jangan simpan sehingga hidup kita menjadi tidak enjoy, enggak bahagia. Kenapa? Terlalu banyak yang kita ingat, terlalu banyak yang berada direkam di kepala kita. Maka saudaraku, yang pertama, maafkan kesalahannya. Dan kalau kita pun ingin menjawab dari ucapan orang itu, bantah seperlunya saja. Bantah seperlunya saja. Nggak usah berapi-api, nggak usah diceritakan kemana-mana, nggak usah. Karena itu tidak akan membuat hati kita semakin tenang dan bahagia. Dan ini perlu pembelajaran yang terus-menerus. Lambat laun saya yakin kita bisa, terserah dialah mau ngomong apa, yang penting saya nggak seperti itu. Jadi jangan kita membantah dengan mengajak orang lain juga untuk berada di pihak kita, sehingga semakin hati itu galau, semakin hati itu enggak nyaman dengan kehidupan ini. Dan kita ingat, ada suatu hal yang penting yang sering kita bahas dalam kajian ini, banyak-banyaklah ingat mati. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Dia akan mati, saya juga akan mati. Toh nanti ada pengadilan yang paling adil di negeri akhirat. Ada pengadilan yang sesungguhnya. Kalau di muka bumi ini ya belum tentu bisa mendapatkan keadilan. Tapi di negeri akhirat pasti mendapatkan keadilan. Jadi yang kedua, kita maafkan, lalu kita banyak-banyak ingat kepada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, itu dia, mudah-mudahan jelas yang bertanya pagi hari ini ya. Kita coba, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ayah Mimi. Ya, silakan langsung dengan Ustaz, mau bertanya apa? Selamat pagi, Ustaz dan Mas Willy. Iya, silakan. Mau tanya sedikit. Tadi juga ada kami juga, tapi ada juga yang itu di belah hati saya. Seandainya saya sholat tim dengan orang itu, tapi saya tetap berdoa memaafkan. Iya. Dan juga kalau habis sholat, kami tetap silaturahmi setelah usai sholat itu. Iya. Tapi mereka itu kenapa kok ya cuek-cuek saja begitu. Kadang-kadang dia malah bangun dari sholat langsung dia pergi dari masjid gitu. Iya. Begitu saja. Nah, tapi saya masih punya perasaan itu. Apakah itu dia kok begitu terus gitu? Itu bagaimana kira-kira Pak Ustadz itu? Itu yang harusnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kira-kira itu. Tapi saya tetap bergaul memaafkan mereka. Tapi mereka ya kelihatannya ya sudah saja begitu. Gitu aja Pak Ustadz. Iya, terima kasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ustaz? Jadi cerita kejadian yang Bapak alami, yang saudaraku alami ini bukan hanya Bapak yang mengalami. Di beberapa masjid kita juga sering mendengarkan curhat dari kawan-kawan tentang perkara-perkara seperti itu. Kita sudah legowo, sudah memaafkan dan kesalahannya, kita sudah berbuat baik kepadanya, tapi dia masih saja seolah-olah ada dendam, sakit hati, padahal dia yang salah, ataupun kita salah tapi kita sudah minta maaf. Nah, yang seperti ini, pertama dalam diri kita berprasangka baik bahwa dia malu dengan kelakuan buruknya dulu, sehingga dia segan untuk dekat-dekat dengan kita. Itu husnuzon kita dulu, itu yang pertama. Berhusnuzon bahwa dia segan, dia malu dulu misalnya pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, saudaraku, kalau kejadian yang seperti ini, biasanya kalau seandainya di situ ada kajian Islam, maka meminta kepada ustadz atau dai yang memberikan kajian di situ untuk menyampaikan masalah penyakit hati ini, untuk menyampaikan perkara-perkara yang boleh jadi seluruh amal badan kita itu hilang, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada kesombongan, nggak mau nerima kebenaran, nggak mau ngalah, kaku, keras, mudah emosional, mudah tersinggung, suuzon selalu sama orang lain. Maka kalau ada kajian di situ, mintalah kepada dai-nya untuk sesekali membahas tentang penyakit hati, membahas tentang bagaimana menerima ikhlas dengan apa yang menimpa kita, kemudian berusaha untuk memaafkan seluruh orang lain. Karena kita tahu, nanti ustadznya insya Allah akan menyampaikan sebuah riwayat yang luar biasa. Di zaman Rasulullah SAW kata Nabi,
lihatlah sebentar lagi ada calon penghuni surga. Lalu masuklah orang laki-laki ke Masjid Nabawi, nenteng sendalnya sampai masih basah mukanya karena berwudu. Semua sahabat ngelihat siapa orang itu. Oh, dilihat itu orangnya. Besok lagi Nabi bilang sebentar lagi akan ada orang yang menjadi calon penghuni surga. Dilihat orang itu lagi sampai 3 hari berturut-turut. Sahabat-sahabat yang berada sekitar Nabi penasaran. Kami aja belum tentu jadi calon penghuni surga. Sementara Nabi sudah menyatakan bahwa si fulan itu masuk surga. Lalu ada sahabat yang hadir ke sana, ya, yang ke rumahnya minap sampai 3 malam, ngelihat amal-amalnya biasa-biasa aja, sholat malam enggak, zikir juga enggak, ngaji juga enggak. Heran sahabat itu ketika ditanya, kok bisa ya masuk surga, apa amalan kamu ini? Ternyata jawabannya, saya biasa seperti itulah, tapi mungkin ada sesuatu yang saya lakukan, bahwa saya memaafkan seluruh orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada saya. Saya nggak mau urusan saya dengan manusia lain sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin urusan dengan manusia ini selesai di dunia. Ternyata itulah penyebab dia masuk surga. Karena sebelum tidur dia memaafkan seluruh orang yang pernah menyakitinya, mencacinya, mencelanya. Bahkan didoakan orang itu semoga mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, karena dia ingin nanti berhadapan dengan Allah tidak ada lagi urusan dengan manusia. Nah, ini luar biasa. Yang kedua, itu bisa dilakukan dengan memberikan kajian tentang ibadah hati. Kemudian yang ketiga, saudaraku, jangan lupa doakan dia, karena yang membolak-balikkan hati manusia itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi yang ketiga ini doakan. Sebutkan namanya, ya Allah, sahabatku ini loh, kami sudah berusaha untuk berbuat baik tapi dia tetap cuek, ya Allah, lembutkan hatinya, ya Allah. Itu yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, mudah-mudahan jelas yang sudah bertanya pagi hari ini ya. Baik Ustadz, ada yang ingin ditambahkan? Silakan Ustadz. Baik, sebelum kita akhiri, iya, saudara-saudariku, pendengar subuh rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari tentang hati, kita rujuk dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi yang berjudul Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan. Dari awal kita jelaskan tadi bahwa beliau berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 22-24 membagi hati manusia dalam 3 hal. Yang pertama hati yang sehat, hati yang selamat atau hati yang lurus. Yang kedua adalah hati yang mati, dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Tadi yang kita kaji adalah bagaimana tentang hati yang sakit. Diawali dengan perbedaan antara jasad yang sakit dengan hati yang sakit. Setidaknya ada 3 perbedaan menurut beliau. Kemudian yang kedua yang intinya adalah bagaimana penyembuhan, terapi penanganan terhadap hati yang sakit. Beliau juga sampaikan bahwa sesungguhnya untuk mengobati, menterapi, menyembuhkan hati yang sakit itu mirip seperti pengobatan ketika jasad yang sakit. Yang pertama kata beliau adalah istirahatkan hati. Istirahat hati di sini bukan ke tempat hiburan, bukan di tempat tidur, tapi adalah duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian agama, mendengarkan bacaan Quran, zikir berjamaah bersama-sama atau zikir sendiri boleh. Kemudian berkumpul dengan orang yang solih. Nah, yang kedua kata beliau, penyembuhan, penanganan hati yang sakit, yakni berhenti dari tindakan, dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga kata beliau, dibom dengan obat kalau dokter, tapi ini dibom dengan taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tobat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustadz Ahmad Junaidi sudah menemani pagi hari ini di kuliah subuh pagi ini ya. Untuk sahabat Wijaya semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan gelombang yang sama ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.